Alhamdulillah. Semoga semua di Rumah Sakit Mitra Keluarga Mitra Keluarga Mitra Cikarang keluarga. dalam lindungan Allah Otomatis masuk Subhanahu wa mitra taala. keluarga jadi keluarga gitu, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Dari mitra jadi keluarga. Baik. Mungkin tadi ada sekilas video dari beberapa pasien kami yang mengalami sakit dari pneumonia COVID ini, lalu sebelumnya dirawat juga di ruangan ICU COVID selama beberapa minggu, telah dilakukan beberapa tindakan besar yang luar biasa, bisa tindakan yang sangat berat lah seperti itu, Ustadz. Tapi alhamdulillah ini para survivor yang insya Allah selalu diberkahi, selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu, Ustaz. Baik. Kita mulai insyaallah Dr. Jaffi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendengar dari tadi Masya Allah pengalaman yang luar biasa ya dari Pak Ruri, Pak Ahmad Syairozi, Bu Tri ya dan suami tadi. Betapa Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya dan dunia ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita melihat ujian pandemi yang menimpa kita semua, apalagi yang pernah terkena ya, COVID-19 ini, sampai pada pengalaman yang sangat kaya menurut saya. Saya dan keluarga juga pada saat sebelum Idul Adha lalu juga diuji. Kita semua isolasi mandiri karena terkonfirmasi pasien positif COVID-19 ya. Tetapi begitulah bahwa kehidupan ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada yang tidak ya. Saya memulai dengan berbagi pengalaman juga. Selama pandemi ini 1,5 tahun, saya itu mungkin ya bandel lah dokter. Maksudnya begini, tetap mobile kemana-mana. Tetapi alhamdulillah saya jaga betul protokol kesehatan ya. Bagaimana saya keluar selalu pakai masker, selalu jaga jarak, selalu apa begitu. Tapi saya keluar kota itu sering sekali. Selama pandemi ini saya ke Aceh sudah dua kali, ke Palembang 2 kali, ke Bukit Tinggi, ke Jambi berkali-kali, ke Jawa begitu. Dan alhamdulillah tidak terkena COVID ya. Kenanya dari mana? Kenanya dari yang bantu di rumah kami ya, tiba-tiba izin sakit gitu. Nah 3 hari setelah itu, 4 hari setelah itu kita sekeluarga terkena juga. Coba lihat bagaimana pintu takdir, bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang maha halus dan detail itu sudah tertulis segalanya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ruri, Pak Ahmad Syairozi itu benar-benar dapat saya rasakan. Begitu juga Bu Tri tadi ya, bahwa kita menemukan kesempurnaan spiritualitas itu dari ujian. Ini kan luar biasa. Sebab ini buat kita semua, nasihat untuk saya sendiri dan buat semua. Mungkin selama ini sholat kita, puasa kita, tilawah Al-Quran kita, itu nggak bisa membawa pada kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Sebab kita merasa itu sebagai rutinitas, kewajiban. Kita udah kerjakan itu semua. Tapi kering dari kesuburan spiritualitas yang dapat menjadi energi dalam kehidupan. Puncak pengalaman spiritual manusia itu ketika ada satu episode dalam hidupnya, dia merasa tidak berdaya. Dia merasa nggak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebesaran tauhid, inilah kemewahan tauhid, inilah ya keagungan tauhid. Pada saat kita sampai pada fase dalam kehidupan kita, kita ini nggak punya apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenal Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dalam kehidupan kita, itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Kita mungkin pernah dengar ya, bahwa ada sekitar 265 juta manusia yang kelaparan di bumi pada hari ini. Setiap hari ada sekitar 265 juta orang. Jadi kalau kita hari ini bisa makan, berarti kita lebih beruntung dari 265 juta manusia. Kalau kita dapat merasakan aman pada hari ini,
tanpa perang, tanpa intimidasi, tanpa hak-hak asasi manusia yang tercabik-cabik, berarti kita lebih beruntung dari 550 juta manusia. Tapi kalau kita punya rumah, punya pakaian yang layak, punya makanan yang cukup, kita ini lebih beruntung dari 75% penduduk bumi. Ya, karena hanya sekitar 25% penduduk bumi yang memiliki tempat tinggal layak, pakaian layak, makanan yang layak. Itu ukuran-ukuran yang dibuat manusia tentang kesejahteraan hidup di dunia. Coba kita ambil dimensi lain, kita ambil sampel lain dalam keberuntungan hidup di dunia ini. Kalau kita kenal Allah, coba, kalau kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih beruntung dari 6 miliar manusia atau lebih di dunia ini. Penduduk bumi 7,5 miliar, Muslim sekitar 1, sekian miliar. Dari yang Muslim itu tidak semuanya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya sampai kepada puncak spiritualitas seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi kalau kemudian datang ujian, ya, datang musibah dalam kacamata manusia, tapi itu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya itu adalah nikmat. Sebaliknya, kalau datang nikmat dalam kacamata manusia, itu nikmat, itu kesenangan, tapi membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya itu adalah musibah. Sebab apa? Ukuran nikmat dan musibah itu, kita mau pakai ukuran kita atau ukuran Allah? Kita mau pakai standar yang berubah-ubah atau standar yang tetap? Ini berbeda. Misal, nikmat Allah. Ya, mana yang disebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nikmat Allah itu hanya Allah berikan. Nikmat Allah yang sejati itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Cara memandang nikmat ini menarik ini. Saya begitu sampai pada kesadaran ini, saya merasa bahwa betapa tenangnya kehidupan di dunia dengan seluruh persoalan-persoalannya. Membuat alhamdulillah dapat merasakan nikmatnya sakit seperti nikmatnya sehat. Nikmatnya berkekurangan seperti nikmatnya hidup berlimpah. Nikmatnya kesempitan, nikmatnya masalah seperti nikmat ketika ada solusi. Ini luar biasa sekali. Apa itu? Segala sesuatu, perhatikan, ini menarik sekali dan penting dalam kehidupan. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada orang mukmin dan kepada non-mukmin, maka sebenarnya sesuatu itu tidak ada nilainya. Sesuatu yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, Allah berikan juga kepada ahli maksiat, orang fasik, berarti sesuatu itu tidak ada nilainya. Sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, Allah berikan juga kepada yang bolong-bolong ibadah kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka sebenarnya hal itu tidak ada nilainya. Jadi jangan pernah mengukur kasih sayang Allah, nikmat Allah, rahmat Allah pada benda-benda yang tidak ada nilainya. Contoh, Allah berikan harta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi, kekasih Allah, ya, Rasul. Allah berikan kepada Sulaiman kekayaan. Tapi Allah berikan juga kepada Qarun yang durhaka. Berarti harta tidak ada nilainya. Mustahil kalau harta itu ada nilainya. Allah berikan kepada Sulaiman, Allah berikan juga kepada Qarun. Mustahil. Kekuasaan Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah berikan juga kepada Fir'aun. Allah beri juga kepada Namrud. Berarti kekuasaan tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebab Allah mustahil memberikan yang bernilai kecuali kepada orang-orang pilihan Dia. Jadi ukuran Allah cinta apa tidak sama kita bukan pada hal-hal yang Allah berikan kepada orang yang beriman, orang yang taat, dan juga Allah berikan kepada orang yang tidak beriman dan ahli maksiat. Begitu juga kesehatan.
Bukan ukuran Allah sayang dengan seseorang. Begitu juga ilmu. Allah berikan sakit kepada Nabi Ayub. Allah berikan ilmu kepada Haman. Artinya apa? Artinya ini juga bukan sesuatu yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita sakit, lalu kita dapat merasakan betapa mewahnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mewahnya tauhid, kita telah mendapatkan sesuatu yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Itu nikmat yang sesungguhnya. Pesan tauhid dalam kondisi sangat terpuruk ini besar sekali. Kita ini hidup di atas la ilaha illallah. Ini yang perlu kita jaga. Yang paling berharga nanti di akhirat la ilaha illallah. Usaha kita itu tidak ada apa-apanya. Segala hal yang kita lakukan tidak ada apa-apanya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hidup di atas lain la ilaha illallah, pada saat kehidupan kita meningkat, naik, maju, maka kita punya jaring yang menyelamatkan kita, namanya la haula wala quwata illa billah. Aku bisa seperti ini, kekuatannya dari Allah, bukan dariku. Tanpa la haula wala quwata illa billah, kita terjebak kepada jebakan Qarun atau Qarun trap. Aku dapat harta ini karena ilmuku, karena keahlianku, karena Allah berikan sesuatu dalam hidupmu untuk mengembalikan kesadaran itu luar biasa. Sebab kunci kebahagiaan, pertama, jangan mengandalkan apapun selain Allah. Yang kedua, perhatikan yang kedua ini jarang yang sadar. Ya, kita jarang menyadari. Yang pertama tadi, jangan mengandalkan apapun selain Allah. Seolah-olah kalau saya kasih tahu ini, teman-teman akan berkata, ya, oh iya Ustaz, kita ngapain ngandal sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua, saya beritahu. Allah jika mencintai seorang hamba, atau mencintai satu keluarga, atau mencintai satu umat, satu komunitas, Allah jika mencintai sesuatu, ya, Allah jika mencintaimu, Allah akan mengambil hal yang paling kamu andalkan dalam hidupmu, supaya engkau kembali mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kadang Allah ambil. Kita selama ini mendewakan kesehatan, mendewakan pengetahuan, mendewakan macam-macam hal yang kita sandarkan dalam hidup ini. Seolah-olah kita memiliki kekuatan. Kita punya jaringan, kita punya pengalaman, kita punya ilmunya, kita punya. Allah buat tidak berdaya ini gampang sekali. Pada hari ini misalnya, coba bagaimana ilmu-ilmu kesehatan menjelaskan tentang virus ini terus berkembang, terus berubah-ubah terus. Jarak aman berapa, penularan sebenarnya melalui, pada awal-awal ingat gak teman-teman, melalui droplet atau airborne atau ini, atau jarak setengah meter cukup, jarak 1 meter cukup, jarak 2 meter, berpapasan saja bisa kena. Gak ada yang final dalam ilmu manusia ini. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita, kamu jangan mengandalkan ilmu. Godaan untuk mengandalkan sesuatu di luar Allah ini besar sekali. Tapi tidak semua orang yang Allah ingatkan bahwa kamu jangan mengandalkan yang lain selain mengandalkan aku. Inilah ya kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Ini yang membuat manusia ini menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat manusia berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia sederhana sekali. Seseorang yang telah berjumpa dengan Allah, telah menemukan Allah, maksud saya, telah menemukan Allah, maka dia tidak akan pernah kehilangan apapun. Sebaliknya, kalau seseorang kehilangan Allah dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah menemukan apapun. Dia meraih segala sesuatu dalam hidupnya, tapi dia tidak menemukan inti kebahagiaan. Dia tidak menemukan kedamaian. Dia tidak menemukan itu yang diinginkan oleh manusia. Angka bunuh diri lebih besar di negara-negara yang secara ekonomi mapan. Ini mengokohkan satu realita dalam diri kita, satu fakta dalam diri kita ini, bahwa tidak ada apa-apanya, tidak berperan apa-apa benda-benda itu tanpa kedamaian hati. Nah, kedamaian hati ini milik orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Begitu seseorang kenal dalam hidupnya,
maka apapun yang menimpa kehidupannya tidak berarti sama sekali dibanding dengan ya tidak berarti sama sekali ya, karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia diuji dengan ujian-ujian yang kuat, yang besar, di mata manusia seperti tidak ada solusinya, di mata manusia ini seperti sudah mengakhiri segala sesuatu, dia tetap punya harapan. Sebab apa? Sebab harapan orang mukmin itu puncaknya adalah husnuzan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering nasihati ya kepada diri saya, kepada keluarga, kepada teman-teman yang terkena Covid. Pandemi ini mengukuhkan pesan tauhid yang luar biasa dalam hidup kita. Ada banyak sekali kalau kita mau melihat ya. Coba kalau kita dengar ceramah ya, pengajian, nggak ada yang setegas COVID-19. Pesan tauhidnya itu nggak ada. Hari ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi langsung ngomong ke kita seperti Allah ngomong kepada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku Allah. Aku yang patut kalian tunduk. Kalian sembah, kalian ibadah, itu aku. Kalian merasa kalian punya apa? Kalian merasa kalian dapat bangun bandara-bandara, bangun alat transportasi yang canggih, bangun jalan tol, bangun apa saja. Aku cukup kirimkan satu makhluk yang bahkan tidak bisa kalian lihat secara kasat mata. Kalian takut menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Kalian takut memanfaatkan teknologi yang telah kalian buat itu. Kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesadaran itu nyampenya kapan ke kita? Pandemi ini membantu kita sampai kepada kesadaran itu. Misal yang pertama, siapa pelindung sejati? Pandemi ini memberitahu bahwa pelindung sejati itu adalah Allah. Para dokter, para perawat di rumah sakit, para tenaga kesehatan, mereka paling ngerti tentang pandemi, ngerti tentang virus, pakai alat kesehatan lengkap, pakai apa. Yang terkena banyak sekali. Dengan sebab-sebab yang sangat remeh. Ya, ada dokter di Bintaro lupa. Dia sudah pakai selalu disiplin menggunakan alat APD lengkap, selalu dia gunakan itu. Saat operasi dia tanda tangan, dia pakai sarung tangan, ya. Lalu kemudian dia taruh pulpennya itu di mejanya. Nah, dia lupa ketika buka, dia tanda tangan pakai pulpen yang sama. Menurut dia saking hati-hatinya dia sampai tahu yang paling ya ada celah dia agak sembrono itu ketika dia lupa itu. Subhanallah, lihat. Kita tidak bisa melawan takdir. Ada ungkapan ya. Ini diambil dari hadis-hadis dari Al-Qur'an. Dapat satu kesimpulan. Idza sabaqal qadar batalal hadar. Apabila takdir sudah mendahului, maka sia-sialah segala kehati-hatian. Ini Allah ingin memberitahu bahwa ini kerjaku, ini kuasaku. Aku nggak butuh sebab akibat untuk bekerja. Aku tidak butuh hukum sebab akibat untuk memutuskan satu perkara. Tapi apakah kita kemudian sembrono karena itu? Enggak. Karena kita menjalankan syariat. Kita hati-hati terhadap virus. Kita hati-hati terhadap ya pandemi hari ini. Kita jaga protokol kesehatan karena itu wajib. Ini syariat. Ya, Nabi bersabda, "Firra minal majzum, firaraka minal asad." Larilah kamu, hindari kamu wabah penyakit itu seperti kamu menghindari binatang buas. Jadi ketika kita berhati-hati, ya pakai masker, pakai sarung tangan misalnya, pakai hand sanitizer, pakai sabun cuci tangan, jaga jarak, kita berpahala melakukan itu karena wajib. Sebaliknya kalau kita abai, kita sembrono, kita berdosa. Tetapi jangan pernah mengandalkan masker, jangan pernah mengandalkan hand sanitizer, jangan. Sesempurna apapun ikhtiarmu dalam melakukan sesuatu, pasti ada celah ketidaksempurnaan. Maka kita menyempurnakannya kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Keluar rumah jangan lupa baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang membaca itu selalu mendapat petunjuk. Laqad hudita, kata malaikat, engkau sudah memperoleh petunjuk. Artinya apa? Hudita, jalan. Engkau telah memperoleh jalan petunjuk. Nggak mungkin tersesat, nggak mungkin bingung, nggak mungkin ragu, nggak mungkin. Begitu kamu keluar rumah, kamu dapat janji itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, dan engkau telah dicukupkan. Ya, segala sesuatu yang kita inginkan Allah cukupkan. Lalu, dan engkau telah dilindungi dari segala keburukan-keburukan. Subhanallah. Ini kan kemewahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya pasti ada secara apapun kalau Allah menakdirkan sesuatu untuk kita kena, ya kena. Kita juga dapati fenomena banyak sekali yang abai terhadap protokol kesehatan. Di pasar berkumpul, nggak pakai prokes, mohon maaf, nggak pakai prokes ya, tapi nggak kena, sampai hari ini nggak kena mereka. Apakah kita dituntut seperti itu? Tidak. Ada orang yang salah melihat fenomena ini lalu berkata, ngapain, nggak ada, ini bohong semua beritanya, buktinya itu di pasar orang kumpul, di Eropa orang begini-begini. Dia nggak tahu cara kerja Allah di mana, wilayah kerja kita di mana. Kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan, kita berdosa karena kita sembrono. Kita tidak mengikuti hadis, hindarilah wabah seperti kamu menghindari binatang buas. Jadi kita ketika melakukan protokol kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan, dalam hati kita itu tanamkan niat. Ya, ini aku lakukan karena Allah, karena syariat Allah, karena perintah agama. Kita dapat pahala. Walaupun bisa jadi kita kena setelah itu. Jadi karena apa? Pelindung sejati cuma Allah, kita yakin itu. Pesan tauhid yang lain dari COVID-19 misalnya adalah penyembuh sejati siapa? Allah ingin beritahu ya kepada yang sembuh semuanya ini. Yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Sampai hari ini obat COVID-19 belum ditemukan. Gak ada yang berani klaim ya dalam penelitian labor ini obat bisa menyembuhkan COVID. Gak ada. Semua hanya ya tukang jualan aja semua. Dia bilang oh ini bisa, ini bisa, ini bisa. Gak ada, belum ditemukan. Tapi tingkat kesembuhan berapa persen? Hampir 90%. Beberapa tempat 90% lebih tingkat kesembuhan. Allah ingin beritahu tanpa obat aku bisa sembuhkan. Sebab yang menyembuhkan itu aku, bukan obat. Kalau sekiranya kesadaran tauhid ini kita tanamkan di tengah keluarga kita, ini menarik sekali. Akan mendatangkan energi yang kuat sekali. Dan akidah memang begitu. Nabi SAW ketika mengajarkan la ilaha illallah bukan cuma menjanjikan kamu selamat nanti di akhirat, bukan. Tapi kamu akan menguasai peradaban. Kamu akan memimpin dunia. Kamu akan mendapatkan kejayaan hidup di sini sekarang. Jadi kita minum obat itu karena syariat. Ada perintah dari Nabi untuk berobat. Tadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah kamu tapi jangan berobat dengan yang haram. Jadi ketika kita minum obat, niatkan kita menjalankan perintah Allah untuk berobat. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, bukti. Ada banyak orang yang tidak berobat juga bisa sembuh. Ada orang yang berobat sederhana, dia cuma mampu minum rebusan beberapa daun obat-obat herbal, sembuh dari penyakit yang sangat parah. Ada lagi penyakit yang sama tadi, karena dia orang mampu, dia datang ke rumah sakit paling baik, penanganan paling bagus, ya dengan dokter spesialis paling ahli di negeri pada waktu itu. Tapi akhirnya dia wafat, dia meninggal dunia, dia nggak sembuh. Allah ingin memberitahu, yang menyembuhkan bukan rumah sakit, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihatin istri saya sering ya, istri saya juga dokter. Ketika pergi itu, kamu niat, kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu niat bahwa kamu dan teman-temanmu inilah yang saat ini paling dibutuhkan.
Kamu dan teman-temanmu inilah yang dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi manfaat lebih banyak pada hari ini. Bisa jadi pahala kalian lebih banyak dari pahala-pahala orang lain. Pahala-pahala ustadz sekalipun. Pahala kalian yang turun langsung, ya. Bagaimana resiko yang kalian dapatkan di situ? Jangan sampai salah niat, saya bilang. Karena rugi sekali. Pekerjaan paling beresiko, tapi niatnya kecil sekali. Jangan. Niatkan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saya yakin ya, yang telah mencapai kedewasaan spiritual yang sesungguhnya, seperti tadi ya, Ibu Tri dan lain-lain itu, saya yakin ya, bahwa mereka sudah sampai kepada satu fase dalam hidupnya, naik kelasnya luar biasa. Dia tahu bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Dan itu puncak kebahagiaan. Ketika kita dapat merasakan bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya, itu udah luar biasa. Itu puncak kedewasaan, puncak kebijaksanaan, itu. Dalam hidup, kita ini kan selalu sampai kepada fase-fase yang bertingkat-tingkat. Pernah hidup kita ini, kita sampai pada keyakinan, dunia adalah segala sesuatu. Dunia is everything. Kerja menukar apa saja untuk dunia. Sanggup melakukan apa saja. Melanggar apa saja. Menzalimi siapa saja. Yang penting aku dapat. Karena dalam pikirannya, dunia ini segala sesuatu. Tapi akan sampai seseorang pada fase dunia ini hanya something, ya, bukan everything, bukan dunia ini. Dia mulai menjadi lebih imbang kehidupannya. Tapi puncaknya seseorang sampai kepada kesadaran dunia ini nggak ada apa-apanya. Dunia is nothing. Kehidupan dunia ini nggak ada apa-apanya. Kita kalau sampai kepada fase ini, kita nggak akan serakah. Kita nggak akan iri. Kita nggak akan keluh kesah. Coba bayangkan, ada orang yang keluh kesah begini. Ya Allah, aku sudah sholat malam. Aku sudah bersedekah. Aku sudah baca Quran. Kenapa rezekiku masih susah? Kenapa aku belum dapat jodoh? Kenapa aku belum punya anak? Kenapa aku masih sakit? Kenapa aku? Ya Allah. Dia lupa ya bahwa dia dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah semata. Itu nikmat yang jauh lebih besar dari apa yang dia harapkan tadi. Ngapain kita menukar sesuatu yang rendah, ya? Menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang rendah. Ya Allah, aku sudah tahajud, tapi kenapa rizkiku masih kurang? Nikmat kamu bisa tahajud itu jauh lebih mahal daripada nikmat rezeki. Nikmat kamu dapat taat kepada Allah dengan nikmat jodoh itu lebih besar nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah hanya memberikan kepada hamba-hamba pilihan untuk diringankan. Bangun malam, sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang sembarangan. Tapi jodoh Allah berikan kepada orang yang terbuka auratnya, durhaka kepada Allah, makan riba, menzalimi orang lain, Allah berikan. Berarti itu tidak ada nilainya. Biar gampang ya, enak kita memahaminya dalam kehidupan. Saya punya anak 3 orang. Tiba-tiba saya keluar rumah saya ambil rumput yang nggak bagus, ya, atau tanah becek lumpur itu. Saya bawa, saya kasih ke anak saya yang cewek. Ini Papa kasih hadiah buat kamu. Mungkin tidak abangnya, ya, 2 orang saudaranya berkata begini dalam hati mereka, ya, Papa cuma sayang sama adik yang cewek ini. Papa cuma kasih adik doang, nggak kasih kita, gitu misalnya. Kira-kira ada nggak perasaan begitu dalam diri mereka? Nggak ada. Karena yang saya berikan adalah sesuatu yang tidak ada harganya. Saya kasih lumpur, saya kasih rumput, nggak ada harganya. Nggak mungkin saudaranya yang lain protes. Karena nggak ada harganya. Tapi kalau saya berikan sesuatu yang mereka suka semuanya, saya kasih kepada satu orang, baru mereka bilang nggak sayang. Jadi jangan bilang, ya, jangan mengukur sayang Allah itu kepada sesuatu yang tidak ada harganya. Aku udah sholat, kenapa ya tetangga lebih lancar rizkinya, lebih menguntungkan bisnisnya, lebih besar lagi apa yang dia peroleh? Enggak, bukan itu sama sekali.
ya. Bukan itu sama sekali ukuran cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi ya, kita dapat belajar bagaimana kita menjadi sosok lebih spiritual. Dengan ini kita justru menjadikan ini sebagai momentum lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertolak dari kita bukan siapa-siapa, nggak punya kekuatan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mau mengandalkan siapapun dalam hidup kecuali mengandalkan Allah. Dan kita percaya kalau Allah mencintai kita, Allah akan mengambil sesuatu yang paling kita andalkan, mengambil sehatmu, mengambil waktumu, mengambil orang-orang terkasih dalam hidupmu, mengambil ingatanmu, mengambil apapun yang engkau andalkan dalam hidup untuk mengembalikan engkau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi lebih baik ketika seseorang diuji, maka ujian itu pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ya teman-teman, ya keluarganya yang dapat mengambil pesan-pesan tauhid, ya bagaimana meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala justru melalui COVID, justru melalui zaman pandemi seperti hari ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pengantar dialog pada hari ini ya. Jika ada di antara teman-teman yang tadi sharing dari pasien, kita sama-sama alumni COVID ini ya. Cuma mungkin ada yang S2, ada yang S1 ya enggak. Ada banyak teman saya yang 2 kali kena juga ya. Nah, insya Allah kita lihat bagaimana apa yang bisa kita sharing bersama view agama, karena ini tantangan banget. Bagaimana agama ini bisa nggak sih menjawab persoalan-persoalan pelik, keterkejutan global yang sekarang dihadapi oleh semua manusia. Demikian ya, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah memaparkan dan sekaligus memberikan, kalau di olahraga tinju ini memberikan jab yang nggak berhenti-berhenti ya. Ini memberikan kita kesadaran yang luar biasa untuk lebih paham lagi mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini sebelum dialog, mau dialog dulu atau bagaimana Mbak Nana? Masih di mute Mbak Nana? Baik, Ustadz ya, mungkin ini dari saya pribadi atau mungkin bahkan bisa mewakili para hadirin Zoom Meet pagi hari ini. Mungkin satu pertanyaan saya. Jadi inti dari bagaimana? Ya Allah, aku harus bagaimana? Gitu. Aku harus bagaimana untuk menghadapi yang mungkin COVID ini yang tidak selesai? Gitu. Bagaimana mungkin yang lebih apa yang titik baliknya itu seperti apa? Baik, bagus sekali ya. Kita dalam kehidupan ini kan ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal-hal yang bisa kita kontrol itulah wilayah ikhtiar manusia. Tapi yang di luar kontrol kita itu wilayah kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan menderita kalau sekiranya kita mengurus urusan Allah, merampas urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam hidup ini kita mengambil peran Allah dalam kehidupan kita, jangan. Sebab itu berat. Ya, Allah memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Jadi, kalau sekiranya kita merasa bahwa segala sesuatu ini harus kita yang menanggungnya, enggak. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita terjadi. Itulah wilayah kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, aku harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Begini, ini sebenarnya panjang sekali kalau kita mau explore. Kenapa? Karena ini bicara tentang tauhid. Mana wilayah ikhtiar, mana wilayah tawakal, ya. Coba kita lihat ini. Kita berusaha di mana, kita hasil di mana. Pertama, saya ingin sampaikan dulu. Narasi yang berkembang viral di tengah masyarakat, usaha tidak mengkhianati hasil, itu bukan narasi dari Islam. Itu dari kitab lain non-Islam, ya. Saya tahu dari mana. Dalam Islam, hasil itu tidak selalu berjalan seiring sejalan dengan usaha, tidak. Dalam Islam, kamu harus berusaha semaksimal mungkin sebab Allah akan melihat usahamu. Adapun hasil itu wilayah Allah 100%. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Perhatikan bagaimana ikhtiar setiap orang berbeda, tapi hasil
dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang tinggi-tingginya kasus aktif COVID-19, kita diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah. Mungkin Anda adalah di antara orang yang beruntung yang dapat mengontrol bisnismu dari rumah atau dapat fasilitas kerja dari rumah. Tapi ada banyak orang yang tidak makan kalau tidak keluar rumah, kalau tidak berjumpa orang, kalau tidak, ada banyak begitu. Apakah dia tidak keluar rumah? Keluar. Kemampuan dia hanya tidak keluar rumah pada hal-hal yang tidak perlu. Tapi dia banyak perlunya, dia keluar, dia harus keluar. Tapi ada orang yang tidak keluar, tidak keluar. Beli masker medis itu, enggak semua orang mampu. Dengan aturan 4 jam ganti, 4 jam ganti, itu enggak semua orang mampu. Berat bagi mereka. Tapi kemampuan kamu segimana? Kamu cuma diwajibkan Allah sesuai dengan kemampuan. Sebab itu menghadap apapun, Allah tidak membebani kita ini kecuali dengan kemampuan kita. Coba lihat dalam Al-Quran ya. Ada pesan yang luar biasa agar kita berikhtiar. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu harus melakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Tapi kamu jangan mengandalkan itu. Sebab segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah. Allah ketika bercerita tentang perang Badar, perang paling epik dalam Islam ini, perang pertama yang menghadapi pusat kekuatan Jazirah Arab Quraisy, ya, tidak lengkap, cuma 313 orang yang naik kuda secara bergantian, satu kuda 2 orang. Nabi pun begitu, ya, melawan hampir 1000 orang. Apa kata Allah bercerita tentang perang ini dalam surat Al-Anfal? Di ayat ke-60 Allah berkata, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah segala potensi kekuatan yang kamu miliki. Kira-kira begitu artinya. Siapkanlah semampu kamu, semaksimal mungkin kamu bisa menyiapkan kekuatan. Seolah-olah kemenangan akan didapat karena persiapan itu. Tapi pada ayat lain di surah yang sama, ayat ke-17 surat Al-Anfal, Allah berkata, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang bunuh mereka, tapi Allah. Bukan kamu yang melemparkan anak panah, tapi Allah yang melemparkan anak panah. Sampai hal yang teknis pun Allah mengingatkan itu kerja Allah. Jadi di ayat yang 60 tadi Allah berkata, siapkan ikhtiar sebisa kamu. Tapi di ayat ke-17 Allah berkata, bukan kamu semua yang bikin ini menang, tapi Allah. Sebab itu di ayat ke-60 itu Allah tidak berkata, siapkanlah kekuatan seperti kekuatan mereka. Enggak. Ya, wa'iddu lahum mithla quwatihim quwwah. Persiapkanlah kekuatan sebesar kekuatan mereka. Allah enggak bilang begitu. Allah juga enggak bilang, siapkanlah kekuatan lebih besar dari kekuatan mereka. Enggak. Allah bilang, siapkanlah kekuatan semampu kamu. Tapi kemenangan bukan dari persiapan itu, bukan. Allah yang membunuh mereka. Allah yang melemparkan anak panah kepada mereka. Musuh dan kita. Musuh punya kekuatan media, mata-mata, persenjataan yang canggih, jet, uang, koalisi, banyak. Dari A sampai Z musuh punya kekuatan. Allah tidak membebani kita, siapkanlah kekuatan seperti musuh. Karena musuh sampai Z, kamu harus kuat sampai Z punya kekuatan sampai Z. Tidak. Allah bilang, siapkan kekuatan semampu kamu. Kita cuma mampu sampai F, kewajiban cuma sampai F. G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z, itu wilayah kita tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, aku harus bagaimana? Aku harus berobat sesuai dengan kemampuanku. Aku harus jaga protokol kesehatan. Tapi aku tidak mengandalkan itu semua. Aku tahu bahwa segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah, atas kuasa Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Benar, memang kita hanya memaksimalkan ikhtiar dan kemudian tawakal. Ya, Ustaz. Mungkin sebelumnya ada yang bisa ditanyakan dari narasumber kami yang dari ketiganya, yaitu bisa Bapak Ahmad atau Bapak Ruri, bisa ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz? Atau mungkin Ibu Tri mau bertanya, silahkan. Atau mungkin para audiens yang ada di sini, kalau ingin bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya, yang insya Allah akan Ustadz jawab sebentar lagi.
Untuk audiens yang mungkin ada pertanyaan bisa untuk klik raise hand, nanti akan dibuka mic-nya. Ya. Oke, mungkin belum ada ya Ustadz ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang menggantung. Oh, Pak Ruri. Mungkin saya dulu kali ya, sebelum Pak Ruri. Ada satu pertanyaan Ustadz bagi kami para nakes, para dokter, para perawat yang bertugas di rumah sakit yang beberapa bulan yang lalu mungkin sangat berjibaku menghadapi pasien-pasien yang luar biasa banyaknya, Ustadz. Yang terkadang memang masalah niat itu sangat sulit ya, Ustadz. Niatnya pada saat itu kita memberikan yang terbaik dan mungkin sempat pula melupakan apa yang akan Allah berikan pada pasien tersebut. Sehingga kita berikan semaksimal mungkin, tapi kita mungkin sempat lupa juga mungkin berdoa, mungkin sempat lupa juga mengingat Allah. Itu bagaimana pesan dari Ustadz untuk kita kembali mengingat Allah, untuk kita kembali tidak mengharapkan ilmu pengetahuan yang kami punya yang padahal hanya sedikit ini bisa memberikan pertolongan seperti itu kepada pasien. Baik, bagus sekali Dr. Jeffy ya. Ketika Nabi keluar dari Mekah bulan Syawal tahun 8 Hijriah setelah menaklukkan kota Mekah, itu menuju ke Hunain, mau perang melawan Bani Hawazin yang telah menyiapkan kekuatan besar untuk menyerang Rasulullah. Kaum muslimin ketika keluar dari Mekah itu, jumlah mereka itu jumlah pasukan paling banyak dalam kehidupan Nabi. 12.000 orang. 10.000 adalah orang yang dibawa oleh Nabi dari Madinah. 2.000-nya itu orang-orang Mekah yang baru memeluk Islam. Persenjataan paling lengkap karena Nabi juga meminjam dari penduduk Mekah. Yang belum Islam pun Nabi pinjam itu. Waktu keluar dari Mekah, apa kata para sahabat? Lan nughlabal yawma an qillah. Kita nggak mungkin bisa dikalahkan hari ini. Jumlah kita ini besar. Coba lihat. Godaan untuk mengandalkan jumlah yang banyak. Apa yang terjadi ketika berjumpa dengan musuh di lembah Hunain? Kaum muslimin dikejutkan dengan anak-anak panah dan tombak yang ya dari pasukan-pasukan yang telah mengepung bukit itu, lari kocar-kacir, tunggang langgang lari. Allah mampu untuk memberikan kemenangan langsung kepada kaum muslimin pada hari itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengorbankan tauhid yang ada dalam hati mereka. Kalau Allah berikan kemenangan, mereka akan merasa kita ini menang karena jumlah kita yang besar. Allah sayang kepada para sahabat, maka Allah ambil yang paling mereka andalkan. Allah buat mereka lari kocar-kacir dulu. Setelah mereka menyadari bahwa ini semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, baru pasukan kembali bergerak dan memperoleh kemenangan. Begitulah dalam hidup ini, kadang kita kalah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu selama ini mengandalkan bahwa kamu bisa menang, bisa menyelamatkan begini, bisa begini, bisa begini karena dirimu. Jangan. Jangan. Fokus saja kepada wilayah. Oke, mungkin ada gangguan sinyal ya, Mbak Nana ya? Iya. Oke, mungkin nanti hostnya bisa menginvite lagi. Pak Ruri, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita sampaikan nantinya ke Ustadz Faris, silahkan. Baik, saya lanjutkan ya. Oke. Ada gangguan sedikit, kembali. Baik ya. Jadi kita tidak ingin bahwa hidup kita ini sia-sia begitu kita mengandalkan diri kita. Jadi kita ingat banyak hal dalam kehidupan ini yang Allah kirim untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu bukan karena hasil usaha kita, bukan. Kita berusaha maksimal itu karena memang kewajiban. Ya, kita keluar mencari rizki, kita itu hanya usaha. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu nggak ada hubungannya dengan usaha, tidak.
Allah Subhanahu wa taala maha, coba lihat masalah rezeki. Apa ukuran Allah memberi rezeki? Banyaknya kerja? Enggak. Ada orang yang kerja cuma 2 jam setiap hari, setengah jam cuma meeting beberapa orang, hasilnya ratusan juta setiap hari, miliaran setiap hari. Tapi ada orang yang kerjanya dari pagi hampir ketemu pagi, cuma berapa? 150 ribu, 200 ribu, atau kurang dari itu. Apa ukurannya coba? Kalau berdasarkan manusia, berdasarkan kepintaran tidak, berdasarkan ijazah tidak. 6 dari 10 orang paling kaya di dunia ini bukan sarjana, gitu. Berdasarkan apa? Enggak ada. Allah sudah menentukan. Tapi kita wajib berusaha semaksimal mungkin, ya. Lalu kita serahkan hasilnya itu kepada Allah. Kalau dalam ngobatin ya, Dokter Jeffy, saya ke anak saya itu nggak pernah saya bilang, nak minum obat biar sembuh, nggak mau saya. Itu nanti tertanam sampai dewasa dalam diri anak itu untuk mengandalkan obat seolah-olah dia sembuh karena obat itu. Nak minum obat karena ini perintah Allah. Biar Allah beri kita sembuh, gitu. Mereka tahu. Memang kelihatannya ribet. Ada 2 kalimat, nggak ringkas, tapi hasilnya luar biasa. Dia tahu obat apa saja asal ada kaitannya berdasarkan penelitian, berdasarkan apa, karena otak diberi manusia apa, hukum sebab akibat ini kan bekerja dalam kehidupan kita, dia lakukan itu. Tapi dia tahu kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu ketika dia minum obat itu ada nilai ibadah, dia berpahala. Allah sayang sama dia. Bagaimana kamu aja sayang dengan diri kamu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti itu menurut saya jauh lebih mewah daripada kesembuhan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz sudah disampaikan tadi. Ini mungkin sudah ada yang raise hand, yaitu dari Bapak Ruri. Bapak Ruri silahkan yang ada apa yang akan disampaikan atau pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum, Mbak Nana, maaf, ayahnya lagi nyetir, jadi saya yang katanya suruh ngomong dulu. Karena tadi lagi ngobrol. Assalamualaikum semuanya. Ustadz, ini lebih bukan bertanya sih, lebih keinginan kami sebagai penyintas ya. Ketika mendengarkan tausiah hari ini, itu kayak semacam ada keinginan bahwa ayolah kita bikin kajian seperti ini untuk untuk disebarkan, karena kebetulan ayahnya itu jadi kayak di medsos gitu ya, untuk menyebarkan COVID itu ini ada gitu. Cuman kadang-kadang sedih sekali ketika orang yang dengan membawa bendera keagamaan, misalnya tahu tentang keislaman, dipakai bahwa COVID itu nggak ada, COVID itu ini kata Allah juga. Jadi sangat berbanding terbalik ketika kita mendengarkan hal ini bahwa ketahuidan dalam menghadapi COVID ini tuh lebih masuk loh gitu. Jadi keinginan kami tuh bikin ini lagi deh, kayak gini lagi untuk disebarin ke semua orang agar semua aware, tidak menyalahkan nakes, tidak menyalahkan dokter, itu aja sih. Insya Allah. Terima kasih Mbak Nana. Iya, baik. Masya Allah, benar-benar ya. Kita memang harus nih teman-teman sekalian ya, harus kasih kesadaran kepada orang-orang ini. Pesan-pesan tauhid. Jadi sangat naif, sayang sekali kalau pandemi ini berakhir tapi tidak menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lebih mengandalkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi menghadapi segala sesuatu dengan realistis, tidak menafikan itu. Gitu. Tapi kita tetap penuh harap, kita tetap ini yang paling penting. Jadi misalnya begini ya. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, coba Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika sedang berada di dalam gua itu, Abu Bakar khawatir bisa terbunuh mereka. Kalau mereka ngelihat ke arah kaki mereka aja bisa mati mereka berdua. Nabi mengajarkan Abu Bakar untuk realistis. Apa kata Nabi? Ma zannuka bi isnaini Allahu salisuhuma. Apa yang kau pikirkan Abu Bakar tentang 2 orang kalau yang ketiganya adalah Allah? Pertama Nabi sampaikan kita memang cuma berdua Abu Bakar. Mereka banyak sekali Abu Bakar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Abu Bakar, selemah apapun kita kalau kita bersama Allah, nggak ada yang bisa mencelakakan kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya memang
Saya pun lebih merasa luar biasa sekali ya Ustadz dengan Ya. mengingatkan kembali mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita bisa menjalani pandemi ini bukan hanya sekedar menjalaninya saja, menjalani tanpa ada arti, menjalani tanpa ada isi. Ya, insya Allah juga kita ingatkan kembali kepada para audiens di sini, insya Allah kajian akan terus berlangsung tiap minggunya ataupun ada jangka waktu tentunya yang insya Allah harus kita diberikan refreshment mengenai apa sih yang terjadi saat ini dan apa yang akan Allah berikan untuk kepada kita. Baik, mungkin ada pertanyaan lain daripada para hadirin di sini. Silakan raise hand kembali. Insya Allah nanti akan dijawab pertanyaannya. Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya harapkan kepada semua hadirin di sini membuka kameranya sehingga kita masuk kepada acara kita yang terakhir, yaitu doa. Ya, mungkin Ustadz bisa kita tutup dengan pembacaan doa pada tausiah kita kali ini, Ustadz. Baik, insya Allah teman-teman sekalian, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita memohon Allah berikan kita keselamatan dunia akhirat, keselamatan dari dalam akhir urusan agama kita, keluarga kita, harta kita, anak-anak kita ya. Kita doakan agar curahkan rasa kasihan dan sayang kepada orang-orang yang wafat di antara kita. Itu isi doa kita pada hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma عافنا والطف بنا واحفظنا اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن أغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وذرياتنا وبلادنا اللهم ارحم العباد والبلاد اللهم ارحم العباد والبلاد اللهم ارحم البلاد والعباد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Faris LCMSI telah memberikan tausiah dan ilmu baru kepada kami. Sungguh mata kami hari ini terbuka dan banyak sekali yang hikmah dan pengalaman-pengalaman yang mungkin kami ambil pada pagi hari ini. Mungkin sedikit kesimpulan tausiah kali ini yang bisa saya simpulkan mungkin yang pertama adalah pandemi mengukuhkan tauhid. Maka tauhidkanlah Allah. Pengalaman puncak spiritual yaitu saat kita tidak berdaya dan disitulah keagungan tauhid. Dan tapaklah kita bukan apa-apa. Jika kita lebih mengenal Allah, maka kita termasuk orang yang beruntung dari lainnya. Jangan pernah mengukur kasih sayang Allah dari benda-benda yang diberikannya. Salah satu bentuk kesayangan dari Allah yaitu diambil dari kebahagiaan kita. Dan puncak kedewasaan adalah dunia ini tidak ada apa-apanya. Baiklah,
sudah memasuki di penghujung acara pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dan sudah sharing kepada kita semua dan sudah memberikan pengalaman-pengalaman yang sungguh luar biasa, yaitu Bapak Ruri, Ibu Tri, dan Bapak Ahmad Syarozi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan sekaligus pembimbing Ikatan Keluarga Muslim Mitra Keluarga Cikarang, Dr. Agung Sapta Adi, SPAN, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua IKM Mitra Cikarang, Dr. Jeffy Marta. Baik, sebelumnya mungkin ada yang bisa disampaikan juga dari Dr. Jeffy. Baik, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih kepada Ustadz Faris yang telah bersedia untuk menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa ini, sehingga kita bisa kembali sadar kepada pentingnya memposisikan Allah itu menjadi nomor satu, bukan nomor yang kesekian lagi. Terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan pengalaman-pengalamannya selama dirawat di Mitra Keluarga Cikarang, sehingga kami dapat belajar dan kembali mengimprove apa yang kami punya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan lebih baik lagi nantinya. Terima kasih kepada pembimbing sekaligus penasehat kami dari Ikatan Keluarga Muslim, yaitu Dr. Agung Sapta Adi, spesialis anestesi, yang dengan kerja kerasnya, dengan sosok beliau yang luar biasa, sehingga kita bisa terus ada di IKM ini. Terima kasih juga kepada Mbak Nana yang sudah sangat luar biasa membimbing acara ini, dan kepada semua audiens kita ingatkan kembali, insya Allah kajian akan kita adakan secara reguler, jadi diharapkan para audiens bisa mengisi Google Form sehingga kita bisa dapat mengingatkan kapan kajian selanjutnya. Mungkin seperti itu, Mbak Nana. Baik, ya. Terima kasih Dr. Jeffy. Sekian dari kami berdua. Mungkin sebelumnya kami ucapkan permohonan maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam penyampaian serial kali ini, tausiah dan doa COVID. Dan mungkin kita akan bertemu kembali kepada serial-serial berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.